When I held you again, how could we ever just be friends? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Atika dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3 unit 1. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang sejarah hukum pidana. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu yang disebut dengan hukum pidana. Hukum pidana adalah sekumpulan aturan tentang perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Jika itu dilakukan akan dikenakan sanksi pidana. Hukum pidana ini bersifat publik karena dia merugikan banyak orang, bukan hanya satu pihak, tapi banyak pihak. Sejarah hukum pidana Indonesia sebagai semula adalah merupakan Kode Napoleon, Prancis tahun 1810. Prancis kemudian menjajah Belanda dan memberlakukan KUHP. Kolonialisasi kemudian berlaku di Belanda. Negeri Kincir Angin itu memberlakukan KUHP pada tahun 1881 dibawa ke Indonesia. Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini belumlah merupakan hukum yang asli lahir dan dibuat oleh bangsa kita sendiri, melainkan itu adalah warisan Belanda dahulu. KUHP kita sekarang ini masih merupakan terjemahan dari kepada KUHP Belanda. Selanjutnya hukum pidana masa kolonial, yang dimana pada masa itu sangatlah panjang, mencapai lebih dari 4 abad. Indonesia mengalami penjajahan sejak pertama kali kedatangan Portugis. Spanyol kemudian selama 3,5 abad di bawah kendali Belanda. Indonesia juga pernah mengalami pemerintahan di bawah Jepang. Selama beberapa kali pergantian pemegang kekuasaan atas Nusantara juga membawa perubahan besar dan signifikan. Selanjutnya zaman Belanda dari 1811 sampai 1814. Indonesia pernah jatuh dari tangan Belanda ke tangan Inggris. Berdasarkan Konstitusional London 13 Agustus 1814, maka bekas kolonial Belanda dikembalikan kepada Belanda. Pemerintah Inggris diserah terima kasih kepada komisaris jenderal yang dikirim dari Belanda. Selanjutnya, zaman penduduk Jepang. Pada masa kedudukan Jepang selama 3,5 tahun, pada hakikatnya hukum pidana yang berlaku di wilayah Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan. Selanjutnya, hukum pidana sesudah kemerdekaan. Sesudah kemerdekaan, keadaan pada zaman penduduk Jepang dipertahankan sesudah proklamasi kemerdekaan. Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 berlaku pada tanggal 18 Agustus 1946 mengatakan segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Selanjutnya ada problematika penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Seperti yang kita sudah dipaparkan di atas bahwa hukum pidana Indonesia merupakan hukum warisan dari kolonial ketika Belanda melakukan penjajahan di Indonesia. Jika Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka sejak 17 Agustus 1945, maka selayaknya hukum pidana Indonesia adalah produk dari bangsa Indonesia sendiri. Namun, idealisasi sampai sekarang masih mempergunakan hukum pidana warisan Belanda. Secara politis dan sosiologi, memperlakukan hukum pidana kolonial ini jelas menimbulkan problem tersendiri bagi bangsa Indonesia. Problematika tersebut antara lain yang pertama itu ada kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasi sejak 51 tahun. Lalu merupakan awal problematika hukum kolonial menjadi hukum yang bersifat nasional. Namun, pada realitasnya, hukum pidana positif atau disebut dengan KUHP Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda. Secara politis, ini menimbulkan masalah bagi bangsa yang merdeka. Dan kata lain, walaupun Indonesia merupakan negara merdeka, namun hukum pidana Indonesia belum bisa melepaskan diri dari penjajah. Contoh itu yang seperti tadi,
Indonesia dijajah oleh Belanda, maka hukum dari Belanda tersebut akan lengket di hukum Indonesia. Yang kedua, Workbook ini atau bisa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini telah dilakukan di Indonesia sejak 1918. Ini berarti KUHP telah berumur lebih dari 87 tahun. Jika umur KUHP dihitung sejak dibuat pertama kali di Belanda tahun 1831, maka KUH telah berumur dari 124 tahun. Oleh karena itu, KUHP dapat dianggap telah usang atau sangat. Yang ketiga ada wujud asli hukum pidana Indonesia adalah Wartburg Strafrecht Chat yang menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 bisa disebut dengan KUHP. Hal ini menandakan bahwa wujud asli KUHP adalah berbahasa Belanda. KUHP yang beredar di pasaran adalah KUHP yang diterjemahkan dari bahasa Belanda oleh beberapa pakar hukum pidana. Selanjutnya ada KUHP warisan kolonial. Belanda memang memiliki jiwa yang beberapa dengan jiwa bangsa Indonesia. KUHP warisan zaman Hindia Belanda ini berasal dari sistem hukum kontinental. Selanjutnya yang kelima ada jika KUHP dilihat dari 3 sisi masalah dari dasar hukum pidana, yaitu pidana dan tindak pidana dan bertanggung jawab pidana, maka masalah-masalah tersebut akan terselesaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa dan kita sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.